berbahagia. Saya Rosdiana NIE Bunga. Kali ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Mauliru. Saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu. Nah, sebagai kepala sekolah yang sudah beberapa tahun memimpin, tentunya Ibu pernah punya pengalaman nyata, terutama dalam menghadapi siswa di sekolah maupun guru. Apakah Ibu pernah tidak punya pengalaman nyata ketika dihadapkan pada dua hal yang sama-sama baik, tetapi saling bertentangan pada saat itu? Baik, terima kasih. Pengalaman saya selama ini, ketika saya menjadi kepala sekolah, saya menghadapi kasus pada siswa dulu. Ya, pada siswa bahwa kita ingin tegakkan keadilan atau kedisiplinan di sekolah ini, tetapi karena ada beberapa kondisi yang dialami oleh siswa kita, terutama karena latar belakang ekonomi orang tua yang mereka adalah petani, dan orang tua karena petani mereka kurang memperhatikan anak, karena mereka pagi-pagi itu pasti sudah langsung di kebun. Dan yang kedua, anak-anak dengan jarak tempat tinggal yang jauh. Dan yang ketiga itu karena jarak yang ditempuh itu jauh, dan mereka harus melewati karena sekolah kita di daerah perbukitan, mereka akan harus berjalan kaki dengan jarak yang jauh dan melewati bukit-bukit. Itu yang sulit kita terapkan kedisiplinan di sekolah. Berarti ada hal yang Ibu lihat, mau tegakkan disiplin, tetapi kasihan juga anak-anak dengan latar belakang orang tua yang sudah disebutkan tadi. Ya, saya mau bertanya lagi, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik, terima kasih. Jikalau kasusnya pada posisi yang benar, berarti kita masuk pada dilema etika. Dan dalam suatu kasus jika tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, berarti masuk dalam dilema etika, bukan bujukan moral. Kira seperti itu. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Selama ini pengalaman saya untuk mengambil suatu keputusan, saya selalu berdiskusi dengan wakil kepala sekolah atau dengan guru-guru senior agar mendapat pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Ya, selalu berdiskusi berarti ya. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya setelah saya berdiskusi terlebih dahulu dengan wakil kepala sekolah atau dengan guru-guru senior atau dengan kepala urusan di sekolah ini, selanjutnya kita adakan pertemuan atau rapat dengan dewan guru. Berarti sebelum memutuskan sesuatu selalu didiskusikan dengan wakil kepala sekolah maupun guru-guru senior. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang paling efektif itu adalah kita komunikasi dengan setelah berdiskusi atau komunikasi dengan wakil kepala sekolah, dengan kepala urusan,
dan atau dengan guru senior. Selanjutnya guru BK itu mengadakan pembinaan guru BK dan wali kelas dan membuat surat panggilan kepada orang tua atau wali siswa. Ya, berarti itu hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Ya, berikutnya saya mau tanya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, terima kasih. Untuk kasus-kasus ini yang saya lihat adalah kurang kesadaran dari orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak. Orang tua menganggap bahwa ketika anaknya di sekolah sepenuhnya merupakan urusan guru, dan kadang surat yang dikirim kepada orang tua atau surat panggilan itu tidak diindahkan oleh orang tua. Bisa juga karena mungkin orang tua mereka tidak paham atau tidak mengerti, karena orang tua mereka juga memiliki pendidikan yang tidak setara. Oke, berarti itu hal yang Ibu lihat selama ini ya, bahwa kita memanggil orang tua, kadang orang tua juga tidak hadir di sekolah. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal-jadwal tertentu yang Ibu buat untuk menangani kasus-kasus ini? Ya, setiap kasus yang terjadi di sekolah biasanya kita tidak membuat sebuah jadwal, tetapi langsung dieksekusi saat itu memang. Jadi setiap kasus itu pasti harus diselesaikan ya, jadi tidak ada jadwal khusus ya. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang kita lihat sebagai dilema etika ini tadi? Ya, biasanya yang selama ini membantu, mempermudah, yaitu ya wakil kepala sekolah, ada guru senior, ada kepala urusan yang membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Oke, berarti semua ya harus didiskusikan bersama dengan bantuan guru senior, wakil kepala sekolah, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya bahwa apa yang kita putuskan di sekolah, kita harus secara matang dalam pengambilan keputusan sehingga tidak merugikan siswa. Saya kira itu pengalaman kami. Baik ya, berarti harus dipertimbangkan dengan baik sehingga keputusan yang kita ambil itu selalu berpihak pada siswa. Baik. Terakhir dari saya, hal menarik atau hal tak terduga apa yang Ibu temui dari percakapan kita tadi? Baik, terima kasih. Hal yang paling menarik itu adalah bahwa kita bisa membedakan kasus yang terjadi di sekolah, yang mana kasus yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih. Baik, itu hal menarik dari percakapan tadi. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama saya. Selamat siang, salam dan bahagia. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Salam dan bahagia. Saya Rosdiana N.I.E. Bunga. Saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Alu Arianti Kalihara sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangmeti. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Rosdiana. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu terkait masalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kita langsung mulai saja. Oke. Kira-kira Ibu
sebagai kepala sekolah yang sudah beberapa tahun memimpin ini, nah, tentunya Ibu punya banyak pengalaman, terutama dalam menghadapi siswa di sekolah maupun guru. Nah, apakah Ibu pernah punya pengalaman nyata ketika dihadapkan pada dua hal yang sama-sama baik tetapi saling bertentangan pada saat itu? Ya, terima kasih. Jadi dalam pengalaman saya sebagai kepala sekolah, baik di sekolah yang pertama ketika saya dipercayakan menjadi kepala sekolah maupun di sekolah yang sekarang 10 tahun saya menjalankan tanggung jawab sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kaumaiti, sering sekali kita menemui dilema etika dan baik itu menyangkut guru, pegawai atau usaha maupun siswa. Nah, pada kesempatan siang hari ini ada satu kasus yang terjadi yang masuk dalam dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Dalam hal ini kasus seorang siswa di sekolah saya. Siswa itu bagaimana? Ya, jadi ada seorang siswa ini duduk di bangku kelas 8 untuk tahun pelajaran 2022-2023 yang lalu. Nah, pada saat semester kenaikan kelas, kami mengadakan rapat nilai, rapat untuk menentukan naik atau tidak naik kelas seseorang. Nah, dalam kelas ini wali kelasnya menyampaikan tentang anak ini. Nah, anak ini berdasarkan kehadiran dalam kurikulum 2013 itu salah satu syarat apakah anak itu naik kelas atau tidak naik kelas, kehadirannya harus mencapai kurang lebih 80%. Nah, anak ini ternyata ketidakhadirannya hampir mencapai 35% tidak hadir. Berarti secara aturan anak ini tidak naik kelas secara kehadiran. Tetapi anak ini ternyata di kelas tingkat kemampuan intelektualnya cukup bagus. Ya, hal ini ditandai dengan nilai ketika dia mengikuti ulangan, baik ulangan harian maupun ulangan kenaikan kelas, nilainya di atas KKM. Justru lebih dari teman-temannya yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Sehingga ketika hal ini kami diskusikan, kami rapat nilai, ya terjadi pro kontra. Ada guru-guru yang ingin anak ini tahan kelas karena sesuai dengan aturan, ya seperti itu tidak boleh naik kelas karena ketidakhadirannya dia. Tapi wali kelasnya mempertahankan anak ini supaya dia naik kelas karena ya dia mampu untuk menyelesaikan KKM itu, mencapai KKM, dan juga secara sikap anak ini punya sikap yang baik, tidak nakal ketika ditegur dan nasihati. Hanya itu saja, dia tidak hadir karena ternyata rumahnya yang cukup jauh dari sekolah. Oh iya, berarti itu salah satu contoh kasus nyata yang ada di sekolahnya Ibu ya. Iya. Bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dari kasus tadi? Ibu melihatnya seperti apa? Ya, baik. Untuk mengidentifikasi ya apakah itu dilema etika atau bujukan moral, ya, kami melihat bahwa kasus ini masuk dalam dilema etika karena tidak sampai ke ranah hukum ya yang melibatkan pihak kepolisian dan lain sebagainya, dan bisa diselesaikan di sekolah lewat kami bersama Dewan Guru, kami berdiskusi, kami rapat bersama, kami mengambil keputusan bersama ya untuk menyelesaikan kasus ini. Oh iya, berarti untuk pertanyaan yang akan saya tanyakan, bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus tadi yang ada
dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu sudah terjawab tadi ya, bahwa Ibu mengadakan rapat bersama Dewan Guru tadi ya. Oke, nah saya langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, baik. Memang sebelum kasus ini dibawa dalam rapat nilai, ya sebelumnya juga wali kelas sudah menyampaikan kepada kami, kepada saya sebagai kepala sekolah tentang anak ini yang sering tidak hadir, sehingga kami akhirnya memakai surat panggilan. Kami kasih keluar surat panggilan kepada orang tuanya, dan orang tuanya datang dan menceritakan apa yang menjadi kendala. Memang salah satu hal yang menjadi masalah dalam sekolah kami itu rumah anak-anak yang sangat jauh dan tidak ada kendaraan umum untuk sekolah. Jadi hampir 80% anak-anak itu berjalan kaki. Jadi rumah mereka di sekolah ada yang jaraknya sampai 5-6 kilo. Wow, dari rumah ke sekolah. Itu yang menjadi masalah, sehingga orang tua menceritakan hal itu. Tapi kami bilang dia harus sekolah. Nah, anak ini berusaha, tapi yang mungkin karena dia capek juga mungkin, atau karena jarak yang jauh. Nanti setelah 1-2 minggu dia masuk, nanti setelah itu kembali lagi. Dalam 1 minggu itu ada sekitar 2 hari dia tidak masuk. Ambil lagi hasil surat panggilan. Begitu langkah-langkah. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tadi? Langkah yang efektif yang bisa saya lakukan, yang pertama saya tentu menyampaikan hal ini kepada wakil kepala sekolah. Kita sama-sama diskusi dengan wakil kepala sekolah dan juga beberapa guru senior yang ada di sekolah, supaya kita bisa memutuskan bersama mengenai masalah atau dilema yang terjadi. Baik Ibu. Dari kasus itu tadi, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan untuk kasus itu? Tantangannya apa? Tantangan yang saya hadapi, ada beberapa guru yang sepertinya terlalu terhadap aturan yang berlaku harus ditegakkan begitu. Misalnya tadi seperti saya katakan dalam kurikulum 2013 kehadiran tidak bisa dilanggar lagi itu gitu. Harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan lagi ada pakai hati, orang bilang ada harus kita mengerti segala macam. Aturan yang berlaku harus dijalankan sesuai dengan yang ada. Itu yang kadang-kadang agak sulit juga menjadi tantangan kita untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ada hal-hal lain juga yang perlu dipertimbangkan. Jadi tantangan di sekolah dalam penanganan kasus ini tadi. Oke, apakah Ibu punya jadwal khusus untuk menangani kasus-kasus tertentu itu tadi seperti yang Ibu sebutkan? Apakah ada jadwalnya? Selama ini kami tidak punya jadwal khusus. Jadi kalau ada tantangan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dan hal itu disampaikan oleh wali kelas, biasanya kami langsung duduk bersama untuk membicarakan itu. Jadi saya langsung mengumpulkan para guru senior dan juga wakil kepala sekolah untuk kita diskusi bersama, bicara bersama tentang hal itu. Oke. Baik, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu tadi? Yang sangat membantu tentu saja para guru-guru senior dan juga wakil kepala sekolah. Mereka sudah lama juga
menjadi guru, punya banyak pengalaman juga dalam menangani kasus-kasus siswa. Ya, jadi melalui mereka ya, kami dapat jalan-jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Oke. Intinya selalu berkomunikasi dengan senior, wakil kepala sekolah. Oke. Baik Ibu, dari semua yang telah disampaikan tadi, semua yang Ibu ceritakan tadi, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman mengambil keputusan ini? Ya, yang saya bisa petik ya pengalaman saya bahwa setiap masalah yang dihadapi di sekolah ya kita tidak bisa selesaikan sendiri. Ya, kita harus membagi itu dengan orang lain, mendengar juga masukan-masukan dari orang lain. Dalam hal ini ya seperti tadi saya katakan dari wakil kepala sekolah atau guru-guru senior, bahkan dalam rapat dewan guru kita perlu mendengar ya apa yang menjadi keputusan-keputusan dari guru-guru juga ya. Kita perlu mendengar itu supaya kita dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Sehingga dari kasus tadi dilema etika yang terjadi di sekolahnya Ibu, anak yang rumahnya jauh tetapi nilainya baik, dari segi ketidakhadiran dia tinggi, akademiknya itu dia mampu, sehingga keputusan sekolah tadi anak ini ya akhirnya anak ini kami naikkan kelas ya. Oke, berdasarkan pertimbangan dari semuanya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan terakhir dari saya, hal menarik apa dan hal tak terduga apa yang didapatkan dari percakapan kita ini? Ya, dari percakapan kita hari ini hal terduga yang saya dapatkan bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi khususnya dalam dilema etika itu kita perlu mencari tahu fakta-faktanya, ya, mencari tahu kebenarannya, ya. Misalnya seperti tadi saya sampaikan kasus anak saya bahwa rumahnya jauh, ya. Saya menyuruh dia punya wali kelas, ya, dan juga kesiswaan untuk melakukan home visit, pergi ke rumahnya. Apa benar? Ternyata betul, ya. Bukan hanya jauh, tapi ternyata jalannya juga susah sekali. Ya. Mau dengan kendaraan bermotor tuh susah, mungkin 1-2 hari pakai motor rusak memang kami jalan berbat-bat. Oke, ya baik, berarti itu hal menarik, mencari tahu terlebih dahulu kebenaran. Ya. Baik Ibu, terima kasih untuk percakapan kita, untuk wawancara kita hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, salam dan bahagia. Selamat. Terima kasih sudah mewawancarai saya. Oke. Sukses untuk CKB. Oke, terima kasih banyak Ibu. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Rosdiana NIE Bunga. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Stefani Indiha Hamapati, SPD, sebagai Kepala Sekolah SMP Katolik Andaluri. Saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Ibu Ani. Selamat siang Ibu Ivon, apa kabar hari ini? Kabarnya baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama saya untuk melakukan wawancara ini. Ya, Ibu Ani sebagai kepala sekolah yang sudah beberapa tahun memimpin, tentunya Ibu pernah punya banyak pengalaman, terutama dalam menghadapi siswa di sekolah maupun guru di sekolah. Kira-kira Ibu punya tidak pengalaman nyata ketika dihadapkan pada dua hal yang sama-sama baik, tetapi saling bertentangan pada saat itu? Jadi baik Ibu Ivon, terima kasih sudah mewawancarai saya. Memang di sekolah saya itu ada beberapa kasus, tetapi di sini saya memilih kasus yang sangat urgen di sekolah saya. Salah satunya itu
ada beberapa siswa di sekolah saya karena keadaan keluarga, misalnya ada beberapa anak yang orang tuanya berpisah, dan itu sangat mempengaruhi karakter siswa, lebih-lebih disiplin mereka di sekolah. Jadi anak-anak yang tadi mengalami masalah dalam keluarga yang orang tuanya berpisah atau broken home itu kami tidak mengeluarkan di sekolah, kami juga tidak memberikan hukuman atau sanksi, tetapi kami melakukan pendekatan atau perhatian dari guru BK, dari wali kelas agar anak ini lebih baik ke depannya. Ya, Ibu. Berarti orang tuanya berpisah lalu mempengaruhi karakter anak di sekolah, dan itu berpengaruh pada pendidikan mereka di sekolah. Oke. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi dari kasus yang tadi saya sebutkan, memang saya mendapati adanya dilema etika, tetapi di sini semua sama-sama benar. Saya tidak mendapati tidak ada bujukan moral karena tidak ada pelanggaran hukum. Oke, Ibu ya. Berarti Ibu melihat tidak ada pelanggaran hukum di sini, sehingga itu masuk dalam dilema etika. Oke. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu tadi yang sama-sama benar? Iya. Selama ini memang untuk mengambil keputusan saya tidak pernah sendiri. Saya selalu berdiskusi, lebih-lebih di sekolah saya itu ada guru BK, ada wali kelas, ada guru-guru senior. Selalu untuk mengambil keputusan saya selalu berdiskusi dengan mereka. Oke, baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedur yang saya lakukan itu, yaitu pertama itu saya berdiskusi dulu dengan wali kelas, ke guru BK, lalu kami berdiskusi bersama-sama dengan guru-guru senior dalam pengambilan keputusan. Oke. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Saya rasa yang paling efektif itu kita selalu berkomunikasi. Penting sekali berkomunikasi dengan para guru, dengan orang tua maupun dengan komite sekolah agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke, berarti itu komunikasi ya untuk penting sekali mengambil keputusan pada kasus-kasus di dalam dilema etika ya. Oke, baik Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan yang terbesar itu Ibu Ipon, yaitu kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari orang tua dan siswa sendiri. Itu yang saya alami selama ini. Oke, berarti tidak ada kerjasama begitu dengan orang tua. Kurangnya kerjasama, kurang kerjasama dengan orang tua. Orang tuanya datang menitipkan anaknya saja, begitu kadang ada orang tua kita undang untuk membahas masalah anak, kadang juga mereka tidak datang. Dan itu tantangan ya. Dan itu berpengaruh pada kinerja mereka di sekolah. Oke, baik. Apakah Ibu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Karena masalah ini tidak terus ada setiap hari. Jadi kalau ada berarti diselesaikan hari itu juga. Tidak ada jadwal khusus. Oke, ya. Ada masalah langsung diselesaikan hari itu juga. Jadi tidak ada jadwal khusus Tidak ada jadwal khusus. Baik. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Ya, seperti tadi yang saya bicarakan ya, yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan itu ya berkomunikasi, berdiskusi dengan guru-guru senior, guru BK, sehingga saya tidak mengambil keputusan yang salah. Paling tidak keputusan yang saya ambil itu menguntungkan sekolah dan anak itu sendiri. Oke, luar biasa ya. Baik, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Saya sangat senang ya Ibu Ipon mewawancarai saya, sehingga saya bisa menambah wawasan tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika. Saya sangat gembira sekali, saya bisa lebih mengetahui tentang
problem atau dilema etika tadi itu. Hal menarik atau Iya, sangat menarik sekali. yang tak terduga yang Iya. Ibu dapatkan Iya, ya. saya tidak pernah menduga. Oke. Iya. Baik, berarti saya juga mendapatkan sesuatu yang menarik Iya. untuk percakapan Terima kita hari ini. kasih. Terima Bu kasih Ivon. banyak Ibu Ani. Sukses terus Oke. untuk menjadi guru penggerak dan segera dapat sertifikat. Oke, terima kasih Oke, Ibu. Salam selamat dan bahagia. siang. Selamat Selamat siang. siang.